Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fernando Putra Setio Kurniawan, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, semester 2 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Quran Surat Asy-Syura ayat 51 dengan teori komunikasi. Yang pertama, pokok bahasan materi ini yaitu terjemahan ayat, tafsiran ayat, hubungan ayat dengan teori komunikasi, yang terakhir adalah kesimpulan. Quran Surat Asy-Syura ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin an yakallimahu Allahu illa wahyan aw min wara hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi man yasha. Innahu waliyyun hakim. Yang artinya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Tafsir ini yaitu tidak patut bagi seorang anak cucu Adam diajak berbicara oleh Allah kecuali dalam bentuk wahyu yang dia wahyukan kepadanya atau Allah berbicara kepadanya di balik hijab. Sebagaimana Allah bicara kepada Musa atau Allah mengutus seorang utusan. Sebagaimana Jibril turun kepada para rasul, lalu dia memberikan wahyu dengan izin Tuhannya, bukan sekedar keinginan nafsunya. Apa yang hendak Allah wahyukan? Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dengan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Dia mengalahkan segala sesuatu, para makhluk pun tunduk padanya. Maha bijaksana dalam segala peraturannya terhadap urusan makhluknya. Ayat ini menetapkan sifat kalam berbicara bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah tidak akan berkata-kata dengan hamba-hambanya kecuali dengan salah satu dari 3 cara seperti berikut. Yang pertama dengan wahyu, yakni Allah menanamkan ke dalam hati sanubari seseorang, nabi, sesuatu pengertian yang tidak diragukannya bahwa yang diterimanya adalah dari Allah. Seperti halnya yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Di belakang takdir yakni dengan cara mendengar dan tidak melihat siapa yang berkata, tetapi perkataannya itu didengar, seperti halnya Allah bicara dengan Nabi Musa. Yang ketiga, mengutus seorang utusan yakni Allah mengutus malaikat Jibril, maka utusan itu menyampaikan wahyu kepada siapa yang dikehendakinya, sebagaimana halnya Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi lainnya. Hubungan ayat ini terhadap teori komunikasi ada dua, yaitu komunikasi intrapersonal dan juga komunikasi transendental. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti bicara kepada diri sendiri, memberi makna intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sampai mengambil keputusan, dan lain-lain. Semua komunikasi sampai pada batas tertentu merupakan komunikasi intrapersonal, yaitu setiap komunikasi yang selalu menjadi objek bagi penafsiran kita sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberi umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Dalam proses komunikasi interpersonal, seorang komunikator melakukan pengolahan informasi yang ia peroleh hingga menjadi pesan yang ia pahami dan diberikan makna. Yang kedua ada komunikasi transendental. Komunikasi ini secara umum yaitu komunikasi yang terjadi antara manusia dan Tuhan atau komunikasi spiritual yang berkaitan dengan agama. Artinya, komunikasi yang didasari oleh nilai-nilai agama. Bagi manusia yang beragama Islam, dapat melakukan komunikasi spiritual melalui amalan batin seperti sholat, zikir, dan doa-doa yang lainnya. Komunikasi ini dalam ibadah sholat dapat diibaratkan bahwa Tuhan adalah sebagai penerima pesan atau komunikan,
Sedang pelaku bertindak sebagai pengirim pesan, komunikator sumbernya adalah dari pelakunya atau kejadian yang dialaminya. Medianya adalah sholat atau doa kita. Efek adalah ketenangan jiwa yang akan kita dapatkan atau simbol-simbol dan tanda-tanda lainnya yang Tuhan kirimkan kepada kita. Bentuk komunikasi transendental yang terdapat dalam ibadah sholat secara verbal dilihat dari perspektif semiotika. Untuk melaksanakan komunikasi dengan seseorang yang penting saja harus menggunakan tata krama, apalagi dengan yang maha kuasa. Harus dengan etika yang sangat baik, salah satunya dengan memaknai tanda-tanda yang ada dalam sholat, mulai dari gerakan hingga bacaan sholat itu sendiri. Kesimpulannya, bahwa dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 51, temukan adanya komunikasi yang di dalam Nabi Musa. Meskipun tidak dalam bentuk nyata, melainkan bentuknya merupakan bisikan atau wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Yakni ada dua macam teori yang berkaitan dengan ayat ini, yakni yang pertama komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini terjadi oleh satu pihak atau diri sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Dalam proses komunikasi intrapersonal, seorang komunikator melakukan pengolahan informasi yang ia peroleh hingga menjadi pesan yang ia pahami dan diberikan makna. Yang kedua ada komunikasi transendental, yaitu komunikasi yang terjadi antara manusia dan Tuhan, atau komunikasi spiritual berkaitan dengan agama. Artinya komunikasi yang didasari oleh nilai-nilai agama. Bagi manusia yang beragama Islam dapat melakukan komunikasi spiritual melalui amalan batin seperti sholat, zikir, dan doa-doa yang lainnya. Komunikasi transendental dalam ibadah sholat dapat diibaratkan bahwa Tuhan adalah sebagai penerima pesan, sedang pelaku bertindak sebagai pengirim pesan. Sumbernya adalah dari pelakunya atau kejadian dialami. Medianya adalah sholat atau doa kita. Efek adalah ketenangan jiwa yang akan kita dapatkan atau simbol-simbol dan tanda-tanda lainnya yang Tuhan kirimkan kepada kita. Jadi Quran Surat Asy-Syura ayat 51 ini kembali lagi kepada artinya, yaitu dan tidak patutlah bagi seorang manusia bahwa Allah akan bicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir. Nah, di sini Allah berbicara kepada manusia, tetapi tidak secara langsung, bisa melalui lewat wahyu atau tabir atau bisikan. Jadi di sini ada keterkaitan teori komunikasi intrapersonal dan juga transendental yang perantaranya yaitu malaikat. Jadi Quran Surat Asy-Syura ini bisa dikatakan berkaitan dengan teori intrapersonal dan juga teori transendental. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.